Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Channel yang senantiasa berada di antara channel-channel yang besar untuk terus memberitakan timnas Indonesia, baik itu sepak bolanya maupun cerita-cerita pribadi daripada pemain-pemain yang saat ini kita tahu bahwa musim transfer ya di Liga Eropa dan masih ada beberapa pemain-pemain kita yang masih belum mendapatkan posisi yang baik ya. Meskipun ya ini penting sekali untuk kita bahas karena itu terkait dengan performa timnas tentunya, maupun pemain-pemain yang sudah mendapatkan klub, termasuk Nathan Cho yang musim lalu juga bermain tidak bagus, tapi kemudian akhirnya tidak mendapat klub, tidak mendapat tempat di timnas Indonesia, atau terakhir bermain melawan Australia itu performanya sangat jelek begitu, bahkan gol yang dicetak oleh Australia itu justru datang dari kesalahan Nathan. Tapi alhamdulillah puji Tuhan hari ini Nathan sudah bermain dan bahkan sudah berada di SP ketika melakukan uji coba kemarin kalau tidak salah teman-teman ya. Nah, Nathan bermain bagus tentunya ya di klubnya William Tultenberg. Lalu kemudian ada Kevin Dix yang musim ini berada di kasta tertinggi Liga Jerman, Bundesliga teman-teman. Dia bermain di Borussia Dortmund. Di Mönchengladbach, sorry. Dan kemarin juga bermain cukup bagus ya, bermain di beberapa posisi kemarin itu dan cukup bisa memberikan kontribusi baik terhadap Mönchengladbach teman-teman ya. Dan luar biasa karena Kevin Dix ini adalah pemain yang sering juga tidak tergantikan posisinya, meskipun secara fisik memang bermain di Eropa dan di Asia sedikit mempengaruhi fisiknya ya teman-teman ya. Di menit 70-80 sepertinya sudah habis, tapi sesungguhnya pemain ini sangat bagus di sektor backnya teman-teman ya. Lalu kemudian ada Jesus yang kemarin juga sudah saya bahas terkait dengan gonjang-ganjing dia punya bandrol yang cukup tinggi di mata klub-klub lain di Serie A sehingga sampai saat ini masih terus bersama Venezia. Lalu kemudian juga Sen Patinama sudah berada di kasta tertinggi Liga Thailand setelah di kasta kedua Liga Belgia kemarin tidak juga mendapatkan tempat yang bagus, tapi kali ini setelah di Buriram United juara bertahan Liga Thailand, dia terus berada di posisi yang baik. Dan memang ya pasca libur di masa musim ini memang kelihatannya agak gemuk ya Sen Patinama, tapi biasanya kalau sudah berada di klub biasanya turun kembali ya bobotnya, sudah sudah bisa beradaptasi dan sudah kering kembali, katakanlah seperti itu. Nah, lalu kemudian kita akan membahas terkait dengan Ramadan Sananta ya. Pemain ini jarang sekali kita bahas teman-teman ya, karena memang kita cenderung lebih memilih untuk membahas pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Eropa begitu, termasuk Marcelino, Tom Hai dan lain sebagainya, dan Nathan itu kita lebih cenderung Meliano ya, atau juga Ivar Jenner atau Paes, kemudian Mulyadi begitu. Itu kita lebih cenderung membahas soal itu. Dan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit memberikan informasi terkait dengan Ramadan Sananta.
pemain timnas Indonesia yang tentu juga masih dipercaya kemanapun timnas Indonesia, baik itu di masa ST maupun di masa Patrick Kluivert, teman-teman. Ramadhan Sananta ini memang meskipun performanya tidak bagus-bagus amat ya, dimainkan tidak terlalu banyak menit bermainnya, tetapi ketika dimainkan juga ya masih belum memperlihatkan performa yang baik, seperti belum menyatu dengan pemain yang lain. Entah karena ya waktunya yang singkat diberikan atau memang kualitas Ramadhan Sananta ini yang kalah ya dari teman-teman yang lain. Tapi kali ini luar biasa, Ramadhan Sananta tidak lagi bermain di Indonesia, teman-teman. Dia sekarang abroad, bermain di Liga Malaysia Super League, teman-teman ya. Mungkin ini adalah keputusan yang baik untuk Ramadhan Sananta. Pasti kita semua berpikir bahwasanya bekerja atau menyalurkan hobi sekaligus bekerja itu tentu ada hal lain di belakang kita yang harus kita pikirkan, termasuk keluarga, istri, anak, dan sebagainya. Nah, itulah kemudian Ramadhan Sananta saat ini bermain di Super League. Dia bermain di DPMM. Jadi klub ini pemiliknya adalah dari Brunei Darussalam. Hanya dia bermain di Super League. Jadi jangan khawatir, teman-teman. Ini adalah kasta terbaik di Liga Malaysia. Ya meskipun tidak jauh berbeda juga dengan liga kita ya. Mungkin Ramadhan Sananta memilih DPMM ini karena gajinya yang lumayan besar begitu. Tetapi jangan khawatir, teman-teman, ini bermain di Super League, kasta tertinggi Liga Malaysia begitu. Nanti dia akan bertanding melawan JDT, Johor Darul Tahzim kalau tidak salah ya, mantan klubnya Jordi Amat. Lalu kemudian Sabah FC, itu juga mantan klubnya Sadil Ramdhani. Ada kemudian PDRM ini polisi diraja Malaysia. Kalau di sini katakanlah mungkin Bayangkara begitu ya. Ini adalah klub yang manajemennya itu dikelola oleh polisi di Raja Malaysia. Nah, seperti itu. Dan jadi meskipun bermain di Liga Malaysia, tapi dia akan berkompetisi secara profesional. Jadi mudah-mudahan Ramadhan Sananta bisa menimba ilmu, bisa mendapatkan menit bermain yang bagus di Liga Malaysia, sehingga nanti ketika bermain di timnas Indonesia itu bisa menjadi penentu, bisa menjadi memberikan jawaban kepada Patrick Kluivert bahwa pemain lokal itu masih bisa diandalkan ketika memang ada situasi-situasi yang agak krusial. Nah, striker Indonesia ini masih bisa dimanfaatkan untuk bisa mencetak gol. Ya, mungkin seperti itu. Nah, lalu kemudian Des James, teman-teman. Itu tadi tentang Ramadhan Sananta. Barangkali teman-teman ada yang menanyakan gitu kan ya, bagaimana dengan informasi striker andalan timnas Indonesia Ramadhan Sananta. Lalu kemudian Des James. Teman-teman, Des James ini memang di timnas Indonesia tidak terlalu banyak main ya, karena kalah bersaing dengan Verdong. Padahal Des James ini adalah pemain bagus ya. Saat ini dia bermain di Go Ahead Eagle, teman-teman ya. Kemarin dia bermain di turnamen John Cruyff Shield. John Cruyff ini adalah legenda sepak bola Belanda, teman-teman ya, di eranya Ruud Gullit kalau tidak salah ya, atau sebelumnya. Nah, namanya turnamen John Cruyff Shield. Dan Des James ini melawan
PSV Eindhoven teman-teman ya kemarin, dan sayang sekali klubnya Dance Jam ini kalah. Tapi begini, Dance Jam ini di awal sebelum dinaturalisasi, gembar-gembor kita sebenarnya sangat sangat luar biasa terhadap pemain ini, mampu mungkin menjadi solusi dari kekurangan striker kita, karena kan dia bisa bermain di back atau mungkin juga di gelandang, dia didorong sedikit bisa di depan Kelvin Verdong, dan Dance Jam memang memiliki kualitas dribbling yang bagus, terus kemudian kekuatan bodinya juga kuat begitu, dan di klubnya itu juga memang sangat bagus teman-temannya. Tapi memang ketika berada di Indonesia ini pemain tidak terlalu banyak diberikan tempat untuk bermain, jam bermain begitu ya. Sama dengan Eliano Reinders teman-teman ya. Di klubnya bagus, tapi di Indonesia itu bahkan tidak masuk dalam DSP begitu. Nah, sayang sekali. Nah, ada banyak ekspektasi yang sangat besar terhadap Dance Jam sebelum kita naturalisasi. Kita berharap kekurangan striker kita sebelum oleh Romeni datang, kan Dance Jam ini yang kita naturalisasi duluan. Nah, kita berharap Dance Jam ini bisa memainkan perannya sebagai pencetak gol. Tapi ketika dimainkan di debutnya pertama melawan Australia kalau tidak salah ya, itu memang dipasangkan di depan Kelvin Verdong begitu kan ya. Namun memang ya karena ya butuh waktu untuk beradaptasi, ya akhirnya tidak tampak performanya seperti dia di klubnya. Tapi sejujurnya pemain ini pemain bagus teman-teman. Nah kita berharap Dance Jam ini juga di musim berikutnya itu bisa bisa bersaing dengan bagus dan diberikan menit bermain, atau diharapkan bisa memperlihatkan permainannya selaras dengan ekspektasi kita sebelum dinaturalisasi pemain ini teman-teman ya. Tapi masih muda, tidak apa-apa, masih panjang waktunya, dan tentu kita berharap Dance Jam bisa dikasih tempat juga, apalagi dia nanti bermain di kasta tertinggi Liga Eredivisie. Nah, tentu berbeda nanti level permainannya. Saya rasa itu teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, sangat singkat, dan barangkali teman-teman di luar sana juga sudah mendapatkan informasi tentang apa yang sudah saya sampaikan. Tetapi tidak apa-apa, kita akan perkaya informasi terkait dengan itu, dan barangkali teman-teman juga ingin mengkritik dari informasi yang saya sampaikan ini, barangkali ada slip-slipnya, ada salahnya, ada tidak benarnya, mohon dimaafkan ya, karena memang konten ini kita produksi sendiri ya, kita editing sendiri dan lain sebagainya, dan juga tidak diinspeksi atau tidak melalui sensor dari jurnalis atau karena kita kan bukan jurnalis teman-teman ya. Jadi boleh saja informasi yang saya dapatkan ini tidak akurat seperti itu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, dan kami siap untuk menerima kritik, atau barangkali ada yang kurang betul mohon dibetulkan. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.